Udah. Ready. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Muhammad Irwansyah Putra. Saya di sini sebagai host dan partner saya di sebelah sebagai narasumber. Boleh memperkenalkan diri? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Maulana dan saya Al-Hasbi Putra Maulana. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan podcast ya Bu ya. Ya, oke. Berbincang-bincang mengenai bab ekonomi dan kemanusiaan. Betul sekali. Sebelumnya aku mau tanya lah kabar-kabar tentang Mas Zidan dan Mas Hasbi ini gimana. Boleh, Sebelum kita lanjutkan, boleh. ditemani dengan kopi nih. Kita nggak di endorse juga. Oh ya, tolong Nescafe endorse saya ya. Oke. Soalnya Americano ini sangat enak sekali. Oke, pertanyaan kita tanya dulu kabarnya. Bung Zidan, bagaimana kabarnya? Wah, kabar saya baik-baik saja hari ini. Betul. Meskipun Malang ini hujan ya, Wah, malah hujan sekali. Sangat deras sekali kawan-kawan. tapi ditemani dengan americano. Wah, sangat mantap sekali. Betul. Oke, lanjut Bung Hasbi gimana kabarnya katanya? Kabar saya jujur sekarang ya agak bete ya karena hujan ini nggak berhenti dari tadi guys. Aku dari rumah ya sangat jauh dari sebelah selatan ya, menempuh hujan yang begitu lebat ya sehingga nggak bisa melihat jalan, tapi alhamdulillah kita bisa podcast di sini untuk kalian semua. Oke. Di Malang ini nggak ada namanya nggak hujan ya. Setiap hari itu hujan terus. hujan terus, sampai hujan terus, rumah hujan di sini terus. Mas. Apalagi kalau kita sedang ke kampus itu harus pakai mantel. Betul. Buang waktu, apalagi kan kita Gen Z ini orangnya males-males kalau disuruh pakai mantel, ngepas mantel. Betul sekali. Perjalanan, aduh. Pada kesempatan kali ini kita akan podcast mengenai ekonomi dan kemanusiaan. Langsung saja kita, karena tadi sudah mendengar dua kabar dari narasumber kita. Pertanyaan pertama untuk narasumber kita, apa hubungan utama antara ekonomi dan kemanusiaan menurut Bung Zidan itu sendiri? Oke, kalau menurut saya ya, ekonomi dan kemanusiaan ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Karena angka-angka di sini baru memiliki makna jika manusia yang hidup di balik angka tersebut juga harus diperhatikan ya teman-teman. Tujuan ekonomi bukan untuk pertumbuhan saja, tetapi bagaimana pertumbuhan itu bisa meningkatkan kesejahteraan. Itu saja sih dari saya. Kalau menurut Bung Hasbi, gimana? Tentang hubungan antara ekonomi dan kemanusiaan? Hubungan antara ekonomi dan kemanusiaan ya, sepertinya agak susah nih untuk saya menjelaskan. Tapi seperti yang dikatakan sesuai sama Mas Zidan tadi, mirip-mirip lah, oke? Ya sudah diwakilkan sama Mas Zidan. Kita lihat di Indonesia ini untuk Gen Z ya. Gen Z itu rata-rata gengsi untuk memiliki barang-barang yang murah atau fungsionalnya saja. Betul. Karena gengsinya itu banyak di antara Gen Z yang mau beli barang-barang branded, tapi itu pinjol dan memaksakan keadaan. Itu menurut Bung Zidan dan Bung Hasbi gimana? Untuk saya ingatkan ya teman-teman, stop pinjol ya. Karena pinjol itu haram. Betul banget sesuai riba. Enak. Pas banget. Ya Allah, Kreto. Pada sekarang kita melihat tentunya saya melihat bahwa Gen Z ini agak gengsi untuk beli barang yang nggak branded. Dia lebih pilih gengsi daripada kebutuhan hidupnya. Kan menurut saya kalau orang itu yang bikin biaya hidup mahal itu sebenarnya bukan biaya hidup tapi gaya hidupnya yang mahal. Betul. Dan gengsi ini ada juga yang aneh. Dia itu berani untuk pinjol. Kita tahu kan pinjol itu segimana Sangat mengerikan. sangat mengerikan ya. sekali itu. Apalagi kalau dikejar-kejar dengan debt collectornya itu ya pakai spam dan bagaimana itu. Oh, saya dikejar pinjol hari ini. Enggak bercanda ya, teman-teman. Cara teman-teman jangan pinjol ya, Jangan pinjol. Stop pinjol ya. Betul. Haram. Dan Gen Z ini dipikirannya itu, tapi bang kalau nggak iPhone nggak keren. Betul. Gitu kan. Itu Kalau orang pemikirannya itu benar-benar
Pemikiran dari mana itu? Aneh sekali. Aneh sekali. Pentingkan yang namanya Kebutuhan. Jangan ya teman-teman. ikutin gengsi ya teman. Gengsi. Ya, betul, gengsi teman-teman. Gengsi. Soalnya kalau kalian ngejar gengsi, ya, kalian akan nggak bisa hidup dengan nyaman gitu. Kalian kekurangan dana, kekurangan apapun itu demi gengsi kalian aja nggak guna makanya. Nggak enak teman-teman, pinjol itu nggak enak. Nggak enak kok. Oke lanjut. Oke lanjut. Iya, buat apa ya beli iPhone gitu, beli sepatu yang sangat branded, baju branded, tapi makannya itu nasi pakai garam, itu gimana ya? Aduh. Terlalu memaksakan kan? Memaksakan. Tapi itu dia gengsi kan? Kita kan lihat gengsi ini sangat frugal living lah istilahnya. Ada pengeluaran-pengeluaran nggak penting yang sebaiknya bisa di-cut sebenarnya kan? Betul mas. Lebih kebutuhan untuk masa depan, untuk gimana dia bisa survive di kehidupannya, bukan untuk kesenangan sesaat pada pakai iPhone gitu kan. Sebenarnya bukan konten kreator tapi kayak, oh ini iPhone ini keren, aku kalau punya iPhone bisa dilihat lawan jenis nih, tertarik lawan jenis nih. Suka gitu ya. Apalagi di kabupaten gitu kan. Aduh, sudah banyak sekali mas. Tapi mas ya, kalau memang ada fungsi kamu punya bisnis atau apa yang membutuhkan HP yang speknya bagus, kalau mau konten kreator bikin video vlog itu nggak apa-apa, karena juga menghasilkan, membalik modal. Kita garis bawahi itu mengenai fungsional kan. Kalau kalian menurut kalian sudah juga bisa beli iPhone ya nggak apa-apa. Kan kita omongnya itu kalau orang yang masih berkecukupan, penghasilannya pas-pasan, apalagi yang nggak punya penghasilan, Betul. maksain beli HP, Pakai iPhone, pinjol. kredit lagi. Aduh. Stop pinjol ya teman-teman. Oke. Oke, saya sekarang mungkin ingin bertanya dengan Gen Z tentunya di samping saya ini. Saya juga Gen Z by the way. Tapi saya ingin tahu bagaimana cara Zidan mengolah keuangannya. Oke, gimana Zidan kamu mengolah keuanganmu pada saat kuliah ini? Oke. Untuk saat ini saya sangat susah sekali untuk mengatur keuangan saya ya. Karena saya dikit-dikit ya barang bagus itu langsung beli gitu, nurutin nafsu lah. Pertama itu sih. Tapi saya harus belajar sih untuk saat ini untuk mengatur keuangan dengan baik. Tapi caranya nggak tahu sih gimana caranya. Udah. Untuk Hasbi gimana cara mengatur keuangannya pada saat menjadi mahasiswa sekarang? Ya untuk sekarang ya mungkin udah mulai teratur ya. Dari sebelum-sebelumnya setiap pengeluaran saya udah mulai mencoba mencatat ya. Jadi saya mulai mengerti pengeluaran dan pemasukan gitu. Jadi kalau pengeluaran itu jangan lebih dari pemasukan ya. Jadi kalian yang masih susah untuk menabung ya, kalian harus pikirkan lagi ya. Kalian harus mencatat pengeluaran kalian supaya kalian nggak mengetahui kalau uang kalian selalu habis gitu. Kalian masih tahu kenapa kalian cepat habisnya, seperti itu. Dan saya melihat ini kalau Gen Z ini sepertinya belum terliterasi keuangan. Ya, Betul karena sekali, dari SD, SMP, SMA gitu kita nggak pernah dikasih tahu sebenarnya uang itu apa dan kenapa kita hidup itu harus perlu uang, dan uang itu sebenarnya siapa yang nyiptain kan kita nggak diberitahu oleh guru kita, oleh kurikulum kita. Betul. Itu menjadi missing gap lah untuk dari Gen Z itu sendiri, karena kita nggak tahu ini fundamentalnya apa kok tiba-tiba uang nih kertas dikasih angka 2000 terus bisa dijadiin beli permen apa gimana, kan kita belum melihat fundamentalnya. Jadi menurut saya ini juga harus jadi evaluasi buat pemerintah untuk memasukkan materi literasi keuangan di kurikulum. Kenapa bahwa uang itu menjadi tujuan kita untuk bisa menukarkan value-nya kan. Sebenarnya uang itu untuk store of value kan. Betul sekali mas. Untuk beli makanan dan beli yang lain. Orang kerja untuk cari uang. Kita terlalu egois kalau bilang orang hidup nggak cari uang kan. Betul, itu orang yang aneh sekali ya. Sekarang udah zamannya pakai uang, bukan barter ya. Udah tahun berapa nih? Beda zaman. Beda zaman. Beda zaman.
Apa sih sekarang yang nggak pakai uang? Kan katanya kebahagiaan nggak bisa dibeli dengan uang, itu kalau uangnya masih sedikit menurut saya. Iya. Kalau uangnya banyak, kita sekarang mau ke Eropa, ke Bali. Apakah itu bukan kebahagiaan? Menurut saya kebahagiaan. Betul sekali. Dan untuk keuangan sendiri menurut saya 90% masalah yang terjadi pada manusia itu karena masalah finansial, keuangan. Bagaimana menurut Bu Sidan? Mana ya? Saya bingung sih untuk menjelaskannya. Bisa dilanjutkan ke narasumber selanjutnya. Oke, gimana menurut Bang Hasbi? Menurut saya ya, bagaimana tadi soalnya Mas? Tadi bahwa uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Iya. Bagaimana menurut Bang Hasbi? Memang ada orang yang bilang kalau uang tuh bukan segalanya, nggak dibawa untuk mati ya. Tapi dengan uang ya, kalian bisa membahagiakan orang lain, membahagiakan orang tua kalian, adik kalian, kakak kalian, dan Pacar kalian sendiri ya. Jadi meskipun uang nggak dibawa mati, tapi dengan uang kalian bisa membuat orang lain bahagia juga gitu loh. Jadi selama kalian masih bisa mendapatkan uang yang lebih, ya kalian harus semangat ya, kalian harus ya seperti itu. Masih berproses lah kita ini. Iya, masih proses ya teman-teman. Dan ada yang bilang orang, kenapa fokus di dunia, kan nanti kita juga mati, harta nggak dibawa mati. Kan yang penting kita akhirat dulu. Gimana menurut Bang Hasbi? Kalau menurut saya dulu ya, menurut saya itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Kita nggak bisa hanya mementingkan akhirat, tapi di dunia kita punya teman, kita punya saudara yang nggak mungkin kita bantu, kan kita harus bantu juga. Kita harus. Saya suka quotes-nya dari Buya Hamka itu, bekerjalah seakan engkau akan hidup 1000 tahun dan beribadalah seakan engkau akan mati besok. Jadi perlu ada keseimbangan antara duniawi dan akhirat ini. Kita nggak bisa memfokuskan satu ya, nggak bisa memfokuskan satu, yang satu tinggalkan, nggak bisa. Harus balance istilahnya. Ya karena itu hidup. Kita juga lihat bahwa Nabi Muhammad itu jika valuasi kekayaannya dihitung dengan kurs sekarang itu kekayaannya 1 triliun lebih itu. Lebih kan? Lebih. Bahkan itu di zaman yang kuno loh, itu lebih berharga lagi. Uang segitu bisa buat beli apa aja, tapi sekarang ya masih bisa ya, Masih tapi bisa lebih sih. bervalue lagi. Iya. Tapi kan agama juga larang kita untuk miskin kan sebenarnya. Betul. Mengharuskan kita untuk kaya, karena kalau kita kaya dengan harta, kita bisa bantu saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip itu kekurangan kan. Iya, Ada saudara kita di mana, di Papua, di Palestina kan kekurangan makanan, kita bisa bagikan. Kita bisa bagi, kita bisa bantulah. Itulah kenapa uang itu seharusnya menjadi hal yang nggak tabu kan. Di Indonesia uang itu tabu. Kita kalau bicara uang dengan orang yang mungkin lebih tua dari kita, itu pasti sangat awkward gitu momennya. Karena gimana cara ngatur keuangannya, pasti mereka bilang gimana ya, aku juga bingung, pasti bilang gitu. Betul. Seharusnya di Indonesia ini masalah finansial bukan hal yang tabu. Saya juga punya pengalaman membicarain finansial itu ke orang tua, dan ya sangat awkward karena karena pandangan terutama bagi orang dulu itu untuk finansial itu adalah hal yang tabu. Sebenarnya kan kita harus terbuka untuk finansial. Betul sekali. Karena semuanya butuh uang. Kita kalau nggak terbuka soal uang, gimana kita cara dapat uang kan? Iya. Oke, sekarang kita mungkin akan bahas judul ya. Mas, bentar dulu Apa, Mas ya, Mas? bentar dulu. Kalian nih punya kopi ya? Aku Ya. nih jujur agak gerah ya, juga pengen kopi. Parah. Bentar ya, ini kopiku udah selesai nih guys. Aku ambil dulu ya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih, kameramen. Ini guys, kopi saya udah selesai ya. Cheers dulu, cheers. Cheers. Oke deh. Mereka sendiri nggak apa-apa guys. Yo. Sedap, hujan-hujan kan? Minumnya kopi ya. Kopi. Yo. Oke, taruh sini nggak apa-apa ya. Udah dingin mas. Nggak apa-apa ya. Kasih kan ngomong sama kalian tadi guys. Oke. Oke, kembali ke laptop nih. Oke, Pas kembali udah kopi selesai ya nih. teman-teman. Aduh, kopi lagi. Oke, kita melihat di Indonesia saat ini maraknya judi online, judol nih. Kita melihat data ya bahwa perputaran uang dari judi online ini melebihi perputaran uang di saham,
di finansial lain lah, aset finansial lain. Judol ini perputaran uangnya sangat tinggi sekali nih daripada tadi aset finansial. Gimana ini menurut Bung Asbi? Menurut saya ya, banyak orang ya yang judol itu hanya pingin kaya aja ya. Pasti orang ya di dunia sekarang juga butuh uang teman-teman, dan mereka tergiur oleh situs online ya, datang dalam tanda kutip judol itu untuk mendapatkan kekayaan yang cepat ya, dengan dia memutar uangnya 10 kali langsung dapat big win atau gimana, itu langsung dapat uang gede. Mereka akan terbawa arus hingga uangnya nol, dan itu akan kehabisan uang dan mengulang lagi dengan cara yang lain, menjual barang di rumah, meminta uang dari orang tua atau tetangga ya. Sertifikat rumah juga. Betul juga, dijual ya, motor dijual, rumah dijual, dan juga seperti yang di awal tadi ya, bisa juga pinjaman online ya. Itu semakin kalian terbawa arus oleh judol ya, kalian akan semakin miskin teman-teman. Dan judol itu sudah diatur, uang kalian tuh pasti akan masuk ke dalam rekeningnya si admin judolnya, nggak mungkin balik lagi ke rekening kalian ya, karena judol tuh hanya ingin memeras uang kalian ya, seperti itu aja. Kita melihat juga bahwa masyarakat Indonesia ini rata-rata berada di bawah garis kemiskinan kan. Berada di kemiskinan. Banyak sekali yang Nah, judol. kan judol ini dengan marketingnya ya, kita melihat bahwa judol ini selalu menawarkan akan adanya return kan, akan adanya uang instan. Betul sekali. Nah, jadi menurut saya masyarakat Indonesia ini harus diedukasi lagi Betul sekali. bahwa di dunia ini sebenarnya nggak ada yang instan teman-teman, semuanya butuh proses. Bahwa mie instan aja, yang namanya instan aja harus direbus dulu kan, biar baru bisa dimakan. Ah, benar. Harus masyarakat Indonesia harus diedukasi lebih lagi, karena menurut saya sangat sedih melihat bahwa pasar saham di Indonesia kalah dengan pasar judol di ya. Kamboja. Bahkan kalian sendiri sudah melihat berkali-kali, bertahun-tahun banyak orang yang rungkat dari judol ya, tetapi kalian masih mencoba. Itu tuh bodoh ya, kalian goblok. Goblok. Seperti itu. Ya, Betul, goblok. menurut saya Seperti itu ya teman-teman. yang seperti yang Anda lihat di berita-berita itu kan, orang yang main judol itu kan menuju angka kematian lebih banyak gitu. Menurut saya itu aja sih. Seperti itu. Seperti itu. Saya mau tanya nih, kalau Mas Zidan apa Mas Hasbi ini ketemu penjudol yang hebat nih, judol yang tiap hari main judol, nggak ada putusnya, karena mereka percaya, oke aku masukin 100 nih, pasti kali 10, kali 20 nantinya. Aduh. Padahal kenyataannya minus kan. Nah, Betul sekali. Mas Zidan kalau ketemu orang judol itu apa yang ingin disampaikan ke penjudolnya? Saya suruh tobat aja sih. Tapi saya punya teman, ini pengalaman pribadi saya. Saya punya teman itu main judol. Nah terus itu apa namanya, dia ungkap terus pinjam uang saya. Terus bertahun-tahun ini uang saya nggak dikembalikan sama sekali. Utang saya bayar ya. Nah itu kocak sekali emang ya teman saya itu ya. Terus katanya bulan depan mau ke Bali dia. Tuh, uangnya nggak dibalikin guys. Aduh, emang otaknya udah tertutup sama Otaknya itu, please ya, saya butuh uang. Ya itu aja sih. Kalau Mas Hasbi gimana? Ya kalau saya jujur ya, orang dekat saya ya, teman saya juga itu ada yang main judi online ya, teman dekat saya ya, ada teman dari kampung, kampus atau yang lain. Saya setiap melihat tuh kayak, aduh, semua orang udah tahu lah ya kalau judol itu pasti bikin kalian rungkat. Gak mungkin kalian bisa kaya dari judol. Jadi saya hanya ngingetin aja kalau uang kalian tuh gak akan kembali itu, malah kembalinya ke rekening si adminnya. Buat apa ya? Dan saya sedikit tertawa ya melihat orang yang dikit lagi skater goblok. Sudahlah, goblok itu, orang goblok itu. Ya, kalian mungkin
tertampar ya sama kata-kata goblok ya, nggak apa-apa supaya kalian sadar teman-teman, itu aja sih. Iya, menurut saya orang yang paling susah dibilangin itu yang pertama orang ngerokok, Betul. yang kedua penjudel. Apalagi kalau yang kita bilangin orang ngerokok dan judel, pasti itu sangat susah. susah sekali. Karena arogansinya sangat besar teman-teman. Mereka itu kalau dibilangin pasti mereka bilang salah gitu. Mereka itu udah ngerasa di titik rasa mereka itu paling benar. Jadi mereka nggak butuh pendapat orang lain. Iya, mereka tuh kayak uang gua ya, terserah gua ya. Kita cuma ngingetin aja, karena kalau kalian seperti itu ya, ya kalau kalian seperti itu ya, yang rugi tuh nggak kalian aja, kita ngingetin. Itu mungkin kalian masih gua bacokin ya orangnya anjing ya. Ya uang itu kan dia aja. Oke ya tadi kalian pasti rungkat ya seperti itu. Kalian kalau apa itu? Aku mau bukan kan? Kalau kaca jangan gitu aja susah ya seperti itu ya teman-teman ya. Yang bisa Jangan terlilit judul ya. Kalau kalian mungkin di titik kalian masih enak gitu loh, masih enak kalian mendapat uang dari judul, tapi kalau kalian terbawa arus kalian akan kehabisan ya. Kalian mulai pinjam ke teman kalian dan itu akan merugikan kalian sendiri ya, orang lain juga. Seperti itu sih. Iya, sebenarnya kan perusahaan-perusahaan judul itu kan ingin mencari untung juga. Mereka kalau ingin berbagi, caranya bukan buat situs judul tapi buat yayasan. Betul sekali teman-teman. Tidak mungkin teman-teman kalian mau berbagi tapi bikin situs gitu loh. Ngapain? Dan juga itu uang kalian diambil dulu, nggak mungkin. Iyalah, kalau orang mau berbagi ke orang lain pasti bukanya yayasan, bukan buka situs judi online. Iya. Pasti mereka juga ingin mencari untung kan? Iya. Itu sebuah bisnis yang sangat profit itu orang judi online itu, karena menawarkan harapan untuk orang yang miskin. Betul sekali. Harapan akan adanya uang instan yang bisa berubah nasib mereka. Tapi yang nyatanya apa? Kan Mereka malah hanya ingin makin menang. terlilit hutang kan. Orang kan polanya selalu gini, orang judi online masukin uang, rugi. Terus apa? Udah nggak ada modal lagi kan mereka? Nggak ada Mereka modal apa? sama Pasti sekali. mereka minjam uang. Betul. Minjam uang dimasukkan lagi ke judi. Hal yang tidak pasti dari minjam uang dimasukkan ke hal yang tidak pasti lagi. Tambah tidak pasti. Tambah tidak pasti. Ya kalau minjamnya ke orang yang di sekitar ini kan. Tapi kalau minjamnya pinjol, yang bunganya itu lebih 10% itu. Wah, itu bahaya teman-teman, jangan ya Bahaya. teman-teman. Apalagi kalau kalian pakai pinjaman ilegal ya, itu pasti Wah, bunganya jauh lebih banyak ya dari Pasti uang mencekik lah. kalian. bahaya Pasti teman-teman. mencekik. Bahaya. Itu adalah cara untuk bunuh diri lah. Kan bedanya investasi dengan ngutang itu kan, kalau investasi kita nanam modal untuk di masa yang akan datang. Tapi kalau utang itu kita ngambil uang yang ada di masa depan untuk kita tarik ke belakang kan. Kalau utang itu berlawanan sekali. Berlawanan sekali tuh. Apalagi kalau utang tapi dimasukin ke judal, goblok. Gak ada kepastian kita bayar utang kapan, tapi dimasukin ke judal yang pasti uang kita hilang. Kita harus mengalami 2 kali kehilangan. Ya kalau cuma polanya sekali itu doang. Kalau polanya berkali-kali, berapa uang yang kita harus lunaskan kayak orang yang utang kan? Dan menurut saya judul ini harus menjadi concern utama dari pemerintah juga. Betul. Betul. Banyak PR untuk pemerintah kan. Tadi yang pertama tentang edukasi finansial, yang kedua tentang judul ini, bagaimana Indonesia ini bisa, kalau mau di-ban ya langsung di-ban ke akar-akarnya ya. Kalau mau difasilitasi daripada uangnya lari ke Kamboja, Thailand, ya mending menurut saya ini, jika saya diberi wewenang ya, ditunjuk gitu jadi pejabat, oke saya akan buka kasino mungkin. Kan lebih mending uangnya berada di kantong negara kita sendiri daripada uangnya lari ke Thailand, Kamboja ya kan.
mending pajaknya itu kita taruh di negara lah, kita buka kasino yang legal di Indonesia seperti yang sudah dilakukan dulu kan sama Gubernurnya Jakarta. Saya pernah juga baca berita Gubernur Jakarta yang membuka kasino di Jakarta sana dan sangat profitable. Dari pajak judi tersebut, judi kasino, beliau bisa membangun banyak sarana dan prasarana. Dan menurut saya kebijakan-kebijakan di Indonesia ini sebenarnya gimana ya, sangat bertentangan ya. Iya, sangat. Iya, emang aneh. Dan juga ya Mas ya, kemarin saya sempat lihat di media sosial ya, emang media sosial nggak bisa dipercaya ya, ini koreksi kalau salah. Gimana? Pemerintah bukannya ngeblokir situs judi online ya, malah ngeblokir situs-situs yang masih berguna ya. Contohnya kemarin ada, kalau nggak salah, Cloudflare itu berguna sebenarnya guys ya. Dan juga ChatGPT atau apa ya kemarin, banyak sekali ya. Itu mau diblokir padahal itu cukup berguna gitu loh. Tapi situs judi online ya itu malah dibiarkan begitu saja, meskipun banyak susah memberantas, tetapi semuanya itu pasti bisa dilakukan gitu loh, seperti itu. Oke, kita sudah bahas pinjol, judol, dan mungkin kita melihat ekonomi di Indonesia untuk depannya ya. Oke. Di makroekonomi, kita baru saja mendapatkan Menteri Keuangan baru ya, Iya. yang beberapa bulan lalu sempat diganti dari Sri Mulyani ke Pak Purbaya, yang langsung berimpact Besar untuk Indonesia. terutama untuk pasar saham di Indonesia yang terus mengalami kenaikan ya, mengalami all time high di angka 8.500. Dan Pak Purbaya ini juga orangnya sangat optimis ya. Banyak orang bilang itu gaya koboi karena sangat optimis. Ya itulah cara Pak Purbaya untuk mendapatkan kepercayaan, mendapatkan trust dari masyarakat ya. Gimana beliau harus ngomong dengan agak sombong ya, agak sombong untuk mencerminkan kepercayaan diri yang Pak Purbaya miliki. Yes. Agar masyarakat yang melihat juga ikut terbawa arus lah, teroptimasis ikut Ya, dengan apa yang Pak Purbaya inginkan. Betul sekali Mas. Kita juga melihat adanya langkah pemerintah untuk meredominasi ya angka 0 di uang kita yang awalnya 1.000 jadi Rp1, ya kan? Iya, betul sekali. Menurut saya ini sebenarnya langkah juga yang ingin dilakukan dari dulu kan, tapi nggak jadi-jadi sepertinya. Soalnya kalau orang melihat 1.000 dan menjadi 1 itu nolnya hilang 3, itu kayak psikologinya pasti, oh ini uangku jadi lebih agak murah, pasti psikologinya gitu. Iya, pasti dikit gitu dikira guys. Pasti mereka yang malah keluarin uang lebih kan, malah apa-apa beli. Yang mana mereka ya mungkin mengalami tadi yang kita bilang bahwa perputaran ekonomi mungkin akan cepat, tapi ngomong apa sih kok? Lihat kinerja Pak Purbaya, saya cukup dukung sih apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya ya. Betul. Apalagi kita lihat saham di Indonesia naik juga. Betul. Kita melihat dampak positif lah, beberapa bulan dilantik ini langsung memberikan impact yang besar untuk Indonesia. Menurut Mas Ida gimana untuk Menteri Keuangan kita yang baru, Pak Purbaya? Wah, untuk Pak Purbaya saya respect ya sama Anda ya. Tapi tolong UMR di Malang tolong dinaikkan ya teman-teman. Ya Pak ya. Tolong dinaikkan ya. Saya butuh uang soalnya Pak Purbaya. Jangan di Malang aja sih, seluruh Indonesia tolong diperbaiki lebih baik lagi. Udah itu aja. Terus untuk Mas Aswi gimana? Pendapat ya, tentang Pak Purbaya? menurut saya sangat mendukung dengan programnya Pak Purbaya ya. Dengan yang dia lakukan itu sangat berimpact bagi Indonesia, dan juga saya sangat kagum sama orangnya seperti itu. Jadi saya selalu mensupport apa yang mereka kerjakan seperti itu. Oke, menurut saya itu saja ya materi kita yang bahas
Kali ini mau apa? Mau curhat atau gimana ini? Mau curhat tentang Mungkin finansialnya Mas Zidan, Mas Zidan. gimana lebih rincinya mengatur keuangan untuk bensin, untuk makan, untuk Betul. gaya hidup di Malang ini yang menurut saya cukup mahal ya. Satu kopi ini kalau saya beli di di kafe ya 25.000 nih. Aduh. Iya, Iya. 25.000. Bahkan parkir bayar loh. Parkir bayar loh. Iya. Parkir juga mengalami inflasi juga. Heeh. 5.000. Aduh. Kayaknya juga menjanjikan bisnis parkir ya Iya. di Indonesia. Gak punya lahan, kita cuma perlu kepedean untuk Iya. nyetop orang untuk Betul. lari uang ya kan. Kita ke warung Madura bikin tempat parkir ya. Kita bikin tempat parkir. Kalau nggak mau bayar ada kok fitur kiris, nanti kita berikan kiris sama itu. Itu juga yang bikin saya males kalau ke suatu tempat yang ada tukang parkirnya ya. Iya. 2.000, 5.000 Iya. keluar untuk sekali berhenti, aduh gak masuk akal. Bahkan ke sekolah ya, ke kampus sendiri kita udah bayar semuanya, parkir masih bayar teman-teman ya, meskipun 1.000 sih, tetapi untuk 1 minggu udah 7.000, dan 7.000 tuh masih bisa ditabung gitu loh. Enggak 7.000 juga sih Bang Asbi, kan ada 5 hari efektif ya, satu Oh iya, betul sekali. 5.000, iya 5.000. Ya tapi aku punya pesan untuk pihak internal kampus ya. Ya. Kita udah bayar UKT, Iya. udah bayar dan lain-lain sebagainya, tapi kok masih ditarik uang parkir, itu gimana maksudnya itu? Gimana maksudnya itu? Ayo dicermati lah, dibuat kebijakan yang nggak memberatkan untuk mahasiswa lah. 1.000 cukup berat lah untuk yang ngekos, yang dari luar daerah seperti teman kita dari Kalimantan, dari itu. NTT, NTB, ngontrak ngekos ya. Iya. Makan aja masih mikir-mikir mau makan apa. Betul, makan Apalagi makan masih bayar makan pakai parkir. garam. Apalagi teman kita ya, yang Gen Z-nya Gen Z abis gitu. Iya. Tak sombong. Ternyata 3 anjing. Dia lama barang anjir 1 jam cok untuk ngapainnya enggak ya? Gak apa-apa. Nah, apa? Yuk lanjut. Yuk lanjut. Yang dimana gengsinya di kampus kita itu ada yang terlalu gengsi. Maksudnya apa? Maksudnya Gen Z yang biaya hidupnya itu sangat frugal living lah ya. Ada yang hemat banget, sangat hemat. Jadi kalau mau ngeluarin 1.000 aja, mikir-mikir. Mending aku jalan kaki daripada bawa sepeda kan. Udah habis bensin, bayar parkir, mending aku jalan kaki meskipun 2 kilo, 3 kilo. Ada juga yang parkir ilegal ya teman kita. Iya, banyak Iya. juga kan. Dia parkir di tempat lain ya. Jadi itu tuh menghindari dari uang 1.000 itu loh. Emang uang 1.000 itu meskipun kecil tapi sangat berguna. Sangat Jadi, berharga sekali. sangat teman. berharga ya. Jadi Sangat berharga sekali. seperti itu. Semua orang tuh nggak seperti yang kalian pikirkan ya. Seperti itu. Iya, kita mau beli makanan pun ada pajaknya juga sekarang ya. Iya benar Pajak sekali. makanan yang naik terus. Hari-hari. Makan udah masuk pajak, semuanya pajak ya. Masuk kampus pun harus bayar pajak parkir. Aduh capek teman-teman. Itu ya keluh kesah kita ya sebagai mahasiswa. Mahasiswa. Baik, sudah nggak ada? Oke itu aja. Sudah masih Itu aja ya. Oke, menurut saya sesi podcast kita bersama Mas Ida dan Mas Hasbi Iya. cukup sampai segini saja. Ya terima kasih. Jika ada kesalahan pengucapan kalimat, pengucapan kata, kita semua mohon maaf ya. Ya. Karena nggak ada manusia yang sempurna, sempurna hanya milik Tuhan. Betul. Betul sekali. Saya sebagai host, apakah dari Mas Hasbi sama Mas Zidan ada kalimat terakhir, kata terakhir? Oh saya ada. kata-kata hari ini. Saya ada untuk kalian semua ya. Kalian jangan sampai terlilit pinjol dan judi karena itu akan merugikan kalian. Oke, itu saja dari saya. Dari Mas Zidan? Mas Zidan silakan kata-katanya Mas Zidan. Kata-kata hari ini, jangan judul ya teman-teman. Karena judul itu bahaya sekali ya. Contohnya teman saya. Tolong ya, utang saya harus dibayar. Saya sangat butuh sekali ya. Butuh.
Udah itu saja. Itulah Bentar. peluapan emosi dari Mas Zidan. Betul sekali ya, uang sangat Oke, temennya sangat berarti. dicatat uangnya berapa ya yang pinjam dari Mas Zidan juga dibalikan. Spill username IG dong. Jangan dong. Oke. Terima kasih dari Mas Zidan juga, Mas Terima Asbi. kasih. Terima kasih ya Mas Oke. Ridwan. Ngobrol-ngobrol kita dengan kopi ini, kopi hitam. Ya, kok Americano. Saya Muhammad Irwansyah Putra mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.